Sofia yang berada di atas Golden Horn ini dulunya didirikan sebagai pengawas pertahanan kota dan pernah menjadi saksi percobaan penerbangan pertama lintas benua dari Selat Bosporus bagian Eropa ke Selat Uskudar bagian Asia. Bosporus adalah sebuah selat yang menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam dan juga memisahkan sisi Eropa dan juga sisi Asia Turki. Kita dapat menikmati Bosporus Cruise untuk menikmati keindahan lautnya secara langsung. Pepeles adalah museum istana peninggalan Turki Utsmani yang dulunya menjadi tempat tinggal Sultan Utsmaniyah. Letaknya tidak jauh dari pinggir Selat Bosporus dan juga Hagia Sophia. Hagia Sophia yang menjadi destinasi terfavorit di Turki ini dulunya adalah sebuah gereja, kemudian berubah menjadi masjid saat memasuki era Ottoman, dan kemudian dialihfungsikan menjadi museum di era Ataturk. Pada tahun 2020, tempat ini kembali menjadi masjid yang saat ini bisa kita kunjungi untuk sholat, namun tetap harus menjaga protokol kesehatan yang berlaku dalam melakukan ibadah sholat di Hagia Sophia. Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed dibangun di seberang Masjid Hagia Sophia. Masjid ini termasuk masjid yang memiliki halaman paling besar di Turki. Terdapat makam Sultan Ahmed, hipodrom, dan juga German Fountain di halamannya. Disebut Masjid Biru karena interior yang menggunakan ubin iznik berwarna biru di sisi bagian dalam masjid. Hipodrom adalah lapangan yang dahulunya dibuat sebagai arena balapan kereta kuda di zaman Romawi. Saat ini hipodrom dihias oleh German Fountain dan obelisk dari Mesir yang diukir dari granit merah muda. Masjid Sulaiman dibangun atas perintah Sultan Sulaiman. Masjid ini dapat menampung kurang lebih 5.000 jamaah dan dikenal menjadi masjid yang memiliki bagian dari sejarah peradaban Islam. Grand Bazaar yang letaknya tidak jauh dari Masjid Sulaiman ini termasuk salah satu pasar terbesar di dunia. Memiliki 4.000 toko dan 500 kios yang menjual souvenir, rempah-rempah, jaket kulit, dan masih banyak lagi. Ataturk Mausoleum terdapat makam Mustafa Kemal Atatürk dan museum yang di dalamnya lebih menjelaskan gambaran alur Perang Dunia I, II, dan masa jabat Atatürk yang merupakan revolusioner dan presiden nomor 1 di Turki. Salt Lake atau Danau Asin ini berada di sebelah selatan kota Ankara yang memiliki 60% kadar garam dan menjadi danau yang paling asin di seluruh Ankara. Danau ini juga sering disebut danau darah karena airnya yang terlihat berwarna merah seperti warna darah. Grand Mosque atau Ulu Jami merupakan landmark di pusat kota Bursa. Masjid ini berdiri megah dengan desain interior di dalamnya, tempat wudhu, dan kubah kacanya. Green Mosque and Tomb merupakan masjid hijau, madrasah, dan komplek pemakaman Sultan Mehmed. Komplek ini dikelilingi pohon cemara di atas bukit lingkungan Yeşil, di mana makam itu berdiri lebih tinggi daripada komplek lainnya. Dinamai masjid hijau karena interior ubin yang berwarna hijau. Uludag merupakan gunung tertinggi di wilayah Marmara. Nama Uludag sendiri berarti gunung yang besar. Untuk saat ini, gunung sangat dijaga keasliannya dan menjadi taman nasional di Turki. Tempat ini menjadi tujuan ski Turki yang paling populer
dan kita bisa menikmati pemandangan dari atas cable car. Efesus adalah sebuah kota yang terkenal pada zaman Romawi dan Yunani kuno. Kemudian tempat ini pernah hilang karena adanya gempa bumi. Untuk sekarang, tempat ini menjadi must visit place di Turki karena peninggalan sejarah kunonya yang masih asli. Tempat ini juga dikenal oleh kisah Seven Sleeper atau Ashabul Kahfi. Katen Castle yang berada di Pamukkale memiliki arti benteng kapas atau istana kapas. Tempat ini merupakan bebatuan kapur yang mengeluarkan air belerang untuk berendam. Di tempat yang sama terdapat juga Cleopatra Pool, tempat berendam yang lebih luas. Museum berada di kota Konya. Tempat ini adalah masjid dan museum dari seorang penjangga terkenal yang bernama Jalaluddin Rumi. Di museum ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan kisah Rumi yang membawa nama kota Konya ke mancanegara. Tempat ini dulunya merupakan lokasi bertemunya para pedagang era Kesultanan Seljuk di Turki. Tempat ini menjadi karavanserai terbesar di Anatolia, Turki. Di Cappadocia, kita bisa mengunjungi kota di bawah tanah, museum terbuka terbesar di dunia, dan juga berikut adalah gambaran hot air balloon sebelum melakukan terbang. Bagi yang memiliki nyali yang berani, tidak ada salahnya untuk mencoba hot air balloon di Cappadocia. Kemudian, Cappadocia juga memiliki tempat dengan bentuk tebing yang sangat unik. Masing-masing tempat memiliki cerita dan sejarahnya sendiri, yang pasti sayang untuk dilewatkan.